terputus hubungan kami, koneksi kami dengan Al-Ustaz Abu Ihsan yang berada di Kota Medan. Dan insyaallah taala akan kami coba kembali untuk menghubungi beliau guna melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar. Dan kami mohon maaf kepada pendengar sekalian. Dan akan kami lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Roja 756 Ya khawatir iman, rahimakumullah. Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan Al-Ustaz. Dan mohon maaf kepada pendengar. Dan Al-Ustaz silakan untuk melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan. Ya taib, alhamdulillah ya, kita sudah terhubung kembali. Dan tadi yang terakhir kita katakan bahwa ketika kita buang hajat hendaklah kita menuntaskan, ya, karena ya itulah maksud dan tujuan kita untuk buang hajat. Jadi dituntaskan. Ya, nah dalam hal ini ya ada yang menyebutkan bahwa untuk memudahkan ya buang hajat itu dianjurkan mengambil posisi duduk agak miring ke sebelah kiri dan menekan pinggul yang sebelah kiri tersebut. Nah, posisi seperti ini dapat membantu untuk mengeluarkan ya air seni kita. Nah, demikian. Atau ya ya boleh juga menekan sedikit kemaluan dengan tangan kiri untuk mengeluarkan sisa air seni yang mungkin masih ada ya, masih tersisa. Nah, demikian supaya setelah itu tidak ada yang menetes ya setelah buang air seni. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ikhwan fillah. Nah, semua adab-adab ini ya perlu kita perhatikan agar kita terhindar ya dari ya kita katakan keburukan-keburukan di dalam proses buang hajat ini. Nah, demikian. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi ketika orang-orang Yahudi mengatakan Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu hatta al-khira'ah, sampai adab duduk di WC, sampai adab berada di WC, maka Salman menjawab benar. Ya, Rasulullah melarang kami ini dan ini. Nah, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ya al-kabiratu as-sadisatu wa thalathun, dosa besar yang ke-36 yang kita bahas pada pagi ini adalah tidak bersuci, ya tidak membersihkan diri, tidak beristinja dari air seni. Ya. Tidak beristinja, tidak membersihkan diri dan tidak menjaga diri dari air seni. Nah, itu merupakan salah satu di antara dosa besar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang jazakallahu khairan barakallahu fiik para ustaz. Dan demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun anda berada, pembahasan Al-Kabair poin yang ke-36, yaitu tidak membersihkan diri dari air seni atau hadas kecil, yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami mengundang kepada anda pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, halo. Ya, terputus, mohon maaf kepada pendengar. Dan sambil menunggu, ada beberapa pertanyaan di pesan singkat yang telah masuk. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Inaya di Bekasi. Ya Ustaz, bagaimana dengan perkara yang terjadi pada saat sekarang, di mana toilet-toilet umum yang berada di pusat-pusat perbelanjaan atau di mal hanya menyediakan tisu, tidak menyediakan air. Apakah hal tersebut sudah mencukupi Ustaz? Halo Ustaz. Ya, mencukupi. Ya, itu bisa dijadikan, ya, bisa didengar. Ya, silakan. Sudah dikatakan cukup. Sudah bisa didengar di situ. Terputus-putus Ustaz. Mungkin bisa diulangi Ustaz. Ya. Itu sudah cukup ya, karena tisu itu bisa dijadikan sebagai pengganti batu ya, di dalam beristijmar. Ya, dengan catatan kita menggunakan 3 tisu, ya 3 lembar tisu. Ya 3 lembar tisu. Karena dalam proses istijmar
paling minimal adalah 3 buah batu. Ya, 3 buah batu sebagaimana dikatakan tadi ya dari hadis Salman Al-Farisi ya, bahwa Rasulullah, jadi kita menggunakan 3 buah tisu, kita gunakan untuk istijmar, membersihkan kemaluan kita dengannya, dan itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pastikan bahwa di situ ada tisu ya. Ya, pastikan di situ ada tisu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami terima di line telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdullah di Jakarta. Silakan Pak Abdullah. Ustaz, kalau kita membersihkan dengan mandi dan wadi, Ustaz, apakah bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Ada yang mengatakan pakaiannya gitu, Ustaz. Bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Adapun madhi ya kita bersihkan. Ya, adapun madhi itu sama dengan air seni, dia adalah najis. Al-madhi, ya madhi adalah sesuatu yang keluar, lendir-lendir yang keluar, ya karena kita memikirkan jima, atau karena ya bisa jadi karena kita bekerja keras. Ya, lendir yang agak cair, tidak seperti mani pekatnya, ya agak putih encer. Nah, ini namanya madhi ya. Dan cara membersihkannya adalah mencucinya. Mencuci kemaluan ya, kemudian membersihkan atau mencuci ya pakaian yang terkena madhi tersebut. Nah, pakaian yang terkena madhi tersebut. Nah, ini adalah najis. Madhi adalah najis sama seperti air seni. Adapun mani, ya mani menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan ulama adalah dia tidak najis, ya. Mani tidak najis. Mani dan sejenisnya. Nah, ini tidak najis, tapi harus dibersihkan. Ya, ini termasuk kotoran yang dibersihkan ya. Nah, demikian. Rasulullah SAW apabila mani itu dalam keadaan cair, maka beliau mencucinya dengan air. Tapi apabila kering ya, maka beliau mengeriknya ya dengan kayu ataupun dengan kuku. Ya, nah itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan bagi yang keluar mani, nah ini tidak cukup dengan mencuci kemaluan saja. Ya, harus dengan proses mandi untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar, yaitu janabah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi Nah, kita katakan hadas yang mengenai kita karena mani ini tidak bisa terangkat kecuali dengan mandi. Ya, mandi besar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz, dan mohon maaf kepada penanya walaupun agak terputus, namun alhamdulillah masih bisa disimak dari jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada Ustaz dari penanya kita, di antaranya dari Umu Ja'far di Kalimantan Timur, dan penanya yang lainnya yaitu, Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan? Mereka tentunya tidak dapat mensucikan diri dengan air, yaitu tidak bisa kemana-mana, artinya kencingnya di situ dan BAB-nya pun di tempat tidur. Nah, ketika akan setiap sholat, ya karena kesadarannya masih bagus, dia hanya langsung bertayamum, atau bagi orang yang memakai pampers hanya mengganti pampersnya saja, Ustaz. Apakah hal tersebut dapat dikatakan sah atau bagaimana, Ustaz? Ya, ikhwatal iman, alhamdulillah pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Kami mohon maaf kembali, terputus hubungan kami atau koneksi kami dengan Al-Ustaz yang berada di Medan, dan insyaallah taala akan kami usahakan untuk menghubungi beliau kembali guna melanjutkan sesi tanya jawab ini. Dan kepada pendengar sekalian, kami mohon maaf bagi Anda yang telah menghubungi kami di line telepon, kami tidak dapat melayani.
Dan mohon maaf juga bagi Anda yang telah menghubungi kami melalui nomor di pesan singkat, kami tidak dapat melayani karena nomor pesan singkat hanya dikhususkan untuk menerima SMS atau pesan singkat saja. Ya, dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan beliau Ustadz yang berada di Kota Medan. Ya, halo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Ada beberapa pertanyaan Ustaz di pesan singkat. Ya, di antaranya dari Ummu Ja'far di Kalimantan Timur, dan penanya yang lainnya, ya Ustaz, bagaimana halnya dengan orang yang sudah tua atau sakit parah yang tidak bisa pindah dari tempat duduknya? Apakah dia setiap akan sholat, ya, dikarenakan kesadarannya masih bagus, harus berwudu secara sempurna? Dan mohon maaf, sebelumnya dia memakai pampers, apakah setiap dia akan sholat harus mengganti pampersnya? Iya, tentunya ya mengganti pampersnya. Ya, dan dia ya kalau tidak bisa istinja sendiri bisa diistinjakan juga. Ya, nah demikian, dibantu untuk istinja. Ya, Khatul Iman, rahimakumullah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk koneksi kami yang kami hubungi melalui Ustadz terputus kembali, dan kami akan berusaha kembali untuk menghubungi beliau yang berada di Kota Medan guna melanjutkan dari sesi tanya jawab ini. Dan akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. 6 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. Ikhwatul iman, rahimakumullah, alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan Al-Ustadz. Dan jawaban yang terakhir tadi, mohon maaf terputus. Dan Al-Ustadz, halo, assalamualaikum. Ya, Ustaz. Ya. Mohon maaf, jawaban yang terakhir tadi terputus, Ustaz. Mungkin bisa diulangi, Ustaz. Ya, Khatul Iman, rahimakumullah, rupanya ada sedikit gangguan dari koneksi hubungan kami dengan Al-Ustaz yang berada di Kota Medan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan kembali, dan kami akan berusaha kembali untuk menghubungi beliau setelah beberapa jeda berikut ini. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan beliau, dan untuk melanjutkan jawaban yang telah terputus tadi. Ya, kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan kembali jawaban yang telah terputus tadi. Silakan Ustadz. Ya, alhamdulillah kita dapat terhubung kembali dengan Radio Roja. Alhamdulillah tadi ada yang bertanya tentang seorang yang sudah uzur mungkin ya. Kemudian ya, dia tidak dapat buang air sendiri, ya, dan memakai pampers atau sejenisnya, maka kita katakan untuk sholat tetap dia harus memperhatikan syarat-syarat sholat, ya. Dan dalam hal ini boleh dia dibantu untuk beristinja dan berwudu, ya, dibantu untuk beristinja dan berwudu. Dan pampers yang kotor harus tetap diganti, ya, pampers yang kotor harus tetap diganti kalau memungkinkan, kalau bisa dilakukan. Ya, kecuali uzur tidak bisa dilakukan, ya, maka ini masuk dalam kategori darurat. Ya, tapi kalau masih bisa dilepas dan diganti dengan yang suci, maka dia harus melakukannya. Dia harus melakukannya dan dia harus tetap memenuhi syarat sah salat, yaitu suci tempat, pakaian dan diri, ya, sebelum mengerjakannya. Demikian juga suci dari hadas besar dan hadas kecil. Wallahu a'lam bishawab, menurut kemampuan yang dia miliki. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan pertanyaan tambahan Ustaz, dan bagaimana bila dicukupkan hanya dengan tayamum saja Ustaz, jika memang tidak memakai pampers, tidak memungkinkan, itu dia buang air kecil dan buang air besarnya di tempat, dan dia ketika akan sholat dia hanya cukup dengan tayamum. Apakah hal tersebut telah mencukupkannya Ustaz? Ya, tayamum itu apabila dia terhalang menggunakan air dan tidak menemukan air. Jika dia tidak terhalang menggunakan air dan dia menemukan air itu, artinya air itu ada dan dia bisa menggunakannya, tidak terhalang menggunakannya, maka tidak ada alasan untuk beralih kepada tayamum.
Ya, karena ayat mengatakan wa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika tidak menemukan air, barulah dia bertayamum dengan debu yang suci atau dengan tanah yang suci. Nah, jadi tayamum itu dilakukan ya, apabila kita tidak menemukan air atau kita terhalang menggunakannya. Ya, kita terhalang menggunakannya. Atau air itu ada jauh, ya tidak mungkin dicapai kecuali ya, apabila kita kita akan keluar waktu ya bila kita berusaha untuk mendapatkannya. Nah, itulah dia beberapa kita katakan kita perkara-perkara darurat yang kita dibolehkan untuk bertayamum. Namun selama kita masih bisa menggunakan air, kemudian kita tidak terhalang menggunakannya dan kita menemukannya, maka kita harus berwudu. Nah, dalam hal ini boleh kita bantu dia berwudu. Ya, dibantu dia berwudu ya dengan menyiramkan air pada tubuhnya ya ataupun dengan memberikan air kepadanya. Dan wudu bukan harus disiram airnya begitu ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sa'. Itu Rasulullah mandi dengan 1 sa', yaitu 4 atau sampai 5 mud. Dan beliau berwudu dengan 1 mud saja. Ya, 1 mud itu adalah ukuran ya 2 genggaman orang dewasa, ya 2 telapak tangan orang dewasa. Nah, itu 1 mud. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Nah, demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi dia tetap harus berwudu jika dia tidak terhalang menggunakannya. Kecuali dia terhalang menggunakannya atau ya kita katakan bisa menyebabkannya jatuh dalam mudarat, barulah ada keringanan untuk bertayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekian jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan mungkin ada kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kita telah membahas ya dosa besar yang ke-36, yaitu tidak bersuci dari air seni ya. Dan ini merupakan salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan ancaman yang berat, yaitu azab di dalam kubur. Nah, ikhwan fiddin, sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ya, kebanyakan dari azab kubur ini berasal dari kita katakan air seni yang tidak dibersihkan. Nabi mengatakan istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Ya, bersucilah kamu dari air seni karena kebanyakan azab kubur itu berasal darinya. Maka janganlah kita mengabaikan dan menganggap remeh perkara ini. Ya, janganlah kita memandangnya sebelah mata lalu kita melanggar ya perintah syariat atau tuntunan syariat berkaitan dengan bab ini atau masalah ini. Hendaknya kita benar-benar memastikan bahwa kita sudah istinja. Yang kedua, kita memastikan bahwa kita selamat dari percikan air seni tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah ya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.